Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nurjana, mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur, program studi D3 Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Syariat Islam. Yang pertama ada pengertian Syariat Islam. Secara etimologis, Syariat Islam adalah jalan, aturan, dan hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditegakkan oleh manusia. Alasannya karena syariah itu common law of Islam. Yang selanjutnya ada ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah yang sesungguhnya yaitu mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia. Berikutnya ada sumber-sumber syariah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab, perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang. Yang kedua ada hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syahri dan ijma sukuti. Ijma syahri atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh orang banyak. Nah, sumber syariah Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Selanjutnya ada klasifikasi syariah. Hukum mengenai taklif atau penugasan atau pembebanan diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, wajib. Wajib adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Contohnya adalah sholat. Yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa maupun pahala. Contohnya puasa Senin Kamis. Yang ketiga, haram. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan akan mendapat dosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala. Yang keempat ada mubah. Mubah adalah segala sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan dalam agama. Contohnya makan dan minum. Yang kelima ada makruh. Makruh adalah segala sesuatu yang jika ditinggalkan lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Yang terakhir adalah ibadah sebagai bagian dari syariah. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama, sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun lahir. Nah, teman-teman,
Dari materi yang sudah saya paparkan, kesimpulannya ialah syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia hingga di akhirat kelak. Muamalah dalam syariah Islam bersifat fleksibel dan tidak kaku. Dengan demikian, syariah Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat manusia dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Syariah Islam dalam muamalah senantiasa mendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan, mencegah perselisihan dan kesewenangan dari pihak yang kuat atas pihak-pihak yang lemah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.